Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Kembali lagi Anda menjumpai saya Dara Firmansyah dalam program Berita 5 Simpang 5 TV. Aneka informasi menarik telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan tentu saja selama 30 menit ke depan akan kami hadirkan informasi yang menarik di hadapan Anda. Dan berikut ini Berita 5 selengkapnya. Ya pemirsa Simpang 5 TV, peringatan Hari Raya Waisak bagi umat Buddha yang jatuh pada hari ini menyampaikan banyak pesan bagi umat manusia. Seperti dikatakan Sumarno, pengurus candi atau Padepokan Tunggak Semi di Desa Bataran Wetan, Kecamatan Juwana, yang menyatakan pesan Waisak tahun ini adalah kerukunan dasar keutuhan. Prosesi pelaksanaan Hari Raya Trisuci Waisak 2558 tahun Saka atau 2014 dengan tema Kerukunan Dasar Keutuhan oleh umat Buddha di Juwana berlangsung khidmat. Prosesi yang berlangsung sekitar pukul 2.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi merupakan proses puja bakti detik-detik Waisak. Bagi umat Buddha, perayaan Waisak merupakan momen yang penting karena Waisak merupakan nama bulan yang diyakini umat Buddha sebagai bulan yang istimewa. Karena Siddhartha Gautama dilahirkan pada bulan Waisak, kemudian mendapat pencerahan dan mangkat pada bulan yang sama, yaitu Waisak. Keutuhan ke agama lain ya bisa utuh, dari wihara ya utuh, dari Kristen Islam itu ya utuh, tidak ada masalah di sini tuh, tidak pernah komplain ya. Waisak sebagai sebuah hari raya agama Buddha bisa memberikan contoh yang positif kepada setiap orang. Contoh positif yang dapat diteladani adalah pengembangan cinta kasih kepada setiap makhluk hidup. Akhirnya, satu harapan besar dari hari Waisak tersebut adalah bahwa setiap manusia diharapkan dapat merenungi segala perbuatannya dan setiap saat selalu hidup dengan rasa cinta kasih tanpa kebencian. Seperti yang tertulis di dalam Dhammapada, kebencian tidak akan selesai jika dibalas dengan kebencian, tetapi hanya dengan memaafkan dan cinta kasihlah, maka kebencian akan lenyap. Edi Setio, Simpang 5 TV melaporkan. Ya, masih bertepatan dengan Hari Waisak pemirsa, kali ini libur nasional tepat jatuh pada 15 Mei dan masyarakat Pati memanfaatkan hari libur nasional peringatan Hari Waisak ini dengan mendatangi sejumlah objek wisata seperti kebun binatang TPA Sukoharjo, wahana permainan air. Libur nasional dalam rangka peringatan Hari Raya Waisak dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Pati dengan mengunjungi sejumlah objek wisata yang ada di daerah tersebut. Di Kabupaten Pati sendiri terlihat masyarakat berduyun-duyun mengunjungi tempat pembuangan akhir Sukoharjo, Kecamatan Margorejo Pati. Di lokasi tersebut, pengunjung dapat menikmati keindahan aneka satwa di lokasi tersebut dan menjadikan daya tarik tersendiri bagi anak-anak mereka. Semi misalnya, salah satu pengunjung asal desa Doro Payung Juwana mengatakan dirinya merasa senang saat berkunjung ke TPA Pati. Selain dapat menikmati suasana keasrian taman, di sana juga dapat melihat beberapa hewan seperti monyet, ikan, burung, kijang, dan juga ayam-ayam yang lucu. Udah berapa kali Bu datang ke sini? Satu kali. Satu kali. Ini yang pertama ya Bu ya. Di sini lihat apa aja tadi Bu? Lihat monyet, Terus apa lagi? ikan. Ikan. Rasanya senang apa gimana Bu? Senang. Selain dapat melihat aneka hewan, pengunjung juga tidak perlu membayar biaya retribusi. Biasanya, pengunjung berdatangan saat musim liburan sekolah dan hari besar. Mayoritas pengunjung datang dari Jepara, Rembang, Juwana, dan Kudus. Sementara itu, sejumlah pengunjung dari Kabupaten Rembang, Blora, Tuban, Kudus, dan sekitarnya mendatangi tempat wisata Juwana Water Fantasi. Tujuannya ngapain saja Bu? Tujuan kami kesini karena ini merupakan yang pertama puncak tema air, udara, api. Jadi kita memperkenalkan anak-anak tentang air. Pada hari libur nasional kali ini, jumlah pengunjung yang datang mencapai 3.000 orang lebih. Berbeda dengan hari-hari biasanya yang hanya mencapai 1000-an pengunjung saja.
Untuk harga tiketnya sendiri pun bervariasi, yakni Rp20.000 untuk hari Senin sampai Jumat dan Rp25.000 untuk hari Sabtu, Minggu maupun pada hari libur. Sedangkan untuk harga tiket terusan sendiri senilai Rp45.000. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Ya, beralih ke informasi lain pemirsa, jika di Kecamatan Gembong pasokan gas LPG 3 kilo mengalami kekurangan, hal demikian tidak terjadi di Kecamatan Pati Kota. Sejumlah pangkalan mengaku pasokan mereka aman. Menjelang datangnya bulan Ramadan, pasokan gas LPG 3 kg di wilayah Kecamatan Pati Kota masih cenderung stabil, berbeda dengan suplai atau pasokan di wilayah Kecamatan Gembong. Bambang Dirhanto, salah satu pemilik pangkalan gas LPG Desa Keranggan Pati, Kamis pagi mengatakan, selama menjelang puasa Ramadan tahun ini, pasokan gas LPG ukuran 3 kg yang diterimanya masih stabil. Dalam 1 minggu, dirinya mendapat kiriman 1 kali dengan kapasitas 60 tabung. Udah ada kelangkaan gas LPG apa belum, Pak? Selama ini saya masih stabil, tiap minggu dapat jatah terus. Jatahnya biasanya dapat berapa tabung? 1 minggu 60 tabung. 1 minggu 60, berarti 2 kali? Kali 4 minggu. Oh gitu. Selain stabilnya pasokan LPG ukuran 3 kg, harganya pun juga masih stabil, Rp15.000 per tabungnya. Diharapkan kestabilan stok LPG berlangsung hingga Ramadan usai, sehingga masyarakat tidak lagi merasakan kelangkaan gas LPG. Iis Haryanti, Simpang 5 TV, melaporkan. Pemirsa Simpang 5 TV, berita tentang kecelakaan karambol yang terjadi di jalur Pantura Turut Desa Widoro Kandang. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Berita 5. Kita lanjutkan ke berita selengkapnya. Ya pemirsa, kecelakaan karambol kembali menelan korban. Kecelakaan terjadi Kamis pagi di Jalan Pantura Turut Desa Widoro Kandang Pati. Kecelakaan tersebut melibatkan 3 kendaraan, yakni truk bermuatan beton, pick-up, dan bus berpenumpang peziarah. Dalam insiden tersebut, sang pengemudi pick-up tewas di tempat. Kecelakaan karambol terjadi Kamis pagi di Jalan Pantura Turut Desa Widoro Kandang Pati. Kecelakaan tersebut melibatkan 3 kendaraan, yakni truk mengangkut beton bernomor polisi B9038XB, pickup bermuatan obat pertanian bernomor polisi AD1434CK, dan bus berpenumpang peziarah bernomor polisi K1434CB. Kanit Laka Lantas Polres Pati, Ibda David Paradi mengungkapkan kronologis kejadian bahwa ketiga kendaraan tersebut kesemuanya berjalan dari arah barat menuju timur. Sesampai di TKP, truk bermuatan beton hendak belok kiri untuk menurunkan muatan, sehingga pick-up yang berada di belakang truk pun kemudian mengurangi laju kendaraan. Namun naas, dari arah belakang muncul bus berpenumpang para peziarah dengan kecepatan tinggi, sehingga tabrakan pun tak terhindarkan. Akibat tergencet 2 kendaraan besar tersebut, pickup pun mengalami rusak parah pada keseluruhan bagian. Naas, akibat insiden tersebut, sang sopir pickup Andi Prasetyo Wibowo, warga Serengan, Surakarta pun tewas di tempat. Sementara dugaan awal kami, jadi untuk kendaraan jenis truk bermuatan beton, cor, ini akan yang berjalan 3 kendaraan berjalan besar dari barat ke timur. Jadi untuk KBM jenis truk yang bermuatan beton ini akan memasuki di area pool bus kawan. Sedangkan untuk truk yang berjalan beriringan di belakang kami ini memberikan kesempatan ketika kendaraan truk ini akan berbelok utara. Akibat insiden tersebut, jalur Pantura sempat mengalami kemacetan panjang sejauh 3 km. Guna penyelidikan lebih lanjut, ketiga kendaraan as tersebut pun diamankan di Mapolres Pati. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Ya pemirsa, seiring meningkatnya kendaraan bermotor yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir menjadi kendala tersendiri bagi awak angkot yang selama ini mengandalkan penghasilan mereka dari para penumpang. Dampak yang dirasakan adalah omset mereka yang semakin menurun drastis.
Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah peningkatan kendaraan bermotor cukup signifikan. Namun hal tersebut justru menjadi dilematis tersendiri bagi para awak angkot. Seiring peningkatan tersebut, kini para awak angkot pun mengeluhkan sepinya penumpang. Muslimin, salah satu sopir angkot trayek Pati Kaliampo, mengatakan dibanding beberapa tahun lalu, kini jumlah penumpang mengalami penurunan drastis. Jika dahulu dalam sehari ia mampu beroperasi hingga 7 kali pulang pergi dalam sehari, namun kini dalam sehari hanya beroperasi sebanyak 3 kali. Selain itu, omset per hari pun juga mengalami penurunan. Jika sebelumnya dalam sehari mampu meraup omset hingga 150.000, namun kini untuk mendapatkan 70.000 saja, ia mengaku kesulitan. Dulu itu dapat narik berapa kali Bang mungkin? Ya sekitar 6-7 kali, 7 tangkep gitu. Sekarang? Sekarang paling 3, paling banyak itu 4 kali. Tak hanya itu, para sopir angkot pun masih terbebani dengan sejumlah setoran kepada pemilik angkot. Selain permasalahan tersebut, masih beroperasinya bentor hingga saat ini juga disebut-sebut sebagai pemicu menurunnya penumpang yang selama ini juga dikeluhkan oleh para awak angkot. Akibat masih kurang tegasnya pihak berwajib dalam menertibkan bentor yang selama ini tidak memiliki izin trayek secara resmi. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Ya pemirsa, sepekan terakhir para pedagang sayur di Pasar Jekulo Kudus mengaku resah. Hal ini disebabkan turunnya animo masyarakat untuk membeli sayuran yang mereka jual. Bahkan dari pengakuan para pedagang, penurunan pembeli mencapai 50%. Hampir sepekan lebih, para pedagang di Pasar Jekulo Kudus mengaku pendapatan mereka menurun drastis. Turunnya pendapatan mereka diakibatkan oleh animo masyarakat untuk membeli komoditas sayuran yang juga berkurang. Supeni, salah satu pedagang sayuran di Pasar Jekulo, mengaku penurunan jumlah pembeli mencapai 50% dibandingkan hari-hari biasanya. Meskipun sebenarnya harga sayur mayur cenderung stabil. Sepi atau gimana Bu? Ya sepi. Itu karena apa Bu kira-kira? Ya karena gagal panen. Terus ada yang piknik, duitnya kan Dipakai dulu gitu. dipakai dulu banyak kepentingan. Meskipun jumlah pembeli menurun, Supeni mengaku harga sejumlah komoditas sayuran yang dijualnya cenderung stabil. Iis Haryanti, Simpang 5 TV melaporkan. Ya pemirsa, di tahun 2012 Kementerian BUMN pernah mengajak perusahaan berplat merah untuk melaksanakan program sinergi BUMN. Masih ingatkah Anda tentang informasi tersebut? Baik pemirsa, informasi tersebut akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Berita 5.